Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Terima kasih hari ini kami boleh ada di Zoom meeting ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan akan tolong memberi hikmat akal budi supaya kami boleh belajar dengan baik. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberi hikmat waktu kami belajar boleh menangkap hal-hal penting dari pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Judulnya hari ini judul pelajaran kita adalah ada yang pulang. Ya, ini judulnya. Kok nggak ada tintanya ya? Ya. Jadi judulnya itu ada yang pulang, ya, ada yang pulang, ada yang melanjutkan. Ya, jadi ada yang pulang, sekali lagi ya. Ada yang pulang, ada yang melanjutkan. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ya, jadi 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, jadi judulnya ada yang pulang, ya, ada yang melanjutkan. Ya, melanjutkan. Ya, ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, di dalam teks ini saudara ada 2 tokoh ya. Ada 2 tokoh yaitu Elia. Ya, ada 2 tokoh Elia. Lalu tokoh yang satu lagi adalah Elisa. Namanya sama-sama keren ya, Elia dan Elisa. Ya. Nah, Elia pulang. Ya, pulang dalam arti dia diangkat. Ya, diangkat. Ya, dia diangkat. Jadi pulang ke surga maksudnya ya. Jadi dia diangkat. Kalau Elisa dia memulai pelayanan. Ya, pelayanan. Ya, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ya, kalau saudara ibu-ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Ya, 1 Raja-Raja 19 itu dalam 1 Raja-Raja 19. Ya. Ini 19 bahwa Elisa itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menggantikan siapa? Untuk menggantikan Elia. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi 2 tokoh penting ini ya. Ada Elia dan ada Elisa. Jadi Elia pulang ke sorga, diangkat oleh Tuhan. Lalu Elisa memulai pelayanan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, yang menarik bagi saya, ibu-ibu sekalian ya, ini yang menarik dalam teks ini. Nanti ibu-ibu boleh baca di rumah. Yang menarik bagi saya dalam teks ini, ya, persoalan pulang. Jadi pulang ke sorga itu, ya, pulang ke sorga atau terangkat ke sorga itu, ya, peristiwa ini bukan peristiwa yang menyedihkan bagi Elia. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, ini bukan hal yang menyedihkan. Ya, jadi banyak sekali orang kalau dia pulang ke surga, dia menganggap ini hal yang menyedihkan. Ya, ini hal yang menyedihkan ya. Tetapi di sini Elia tidak menganggap peristiwa pulang itu sebagai hal yang menyedihkan. Ya, jadi ini hanyalah peristiwa biasa saja. Ya, peristiwa biasa saja bahwa Elia akan mengakhiri tugasnya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita pulang ke surga itu jangan selalu kita menganggap bahwa hal itu menyedihkan buat kita. Jadi Elia itu tidak menganggap itu yang menyedihkan, karena kalau saudara lihat di dalam ayat pasal 2, mari kita lihat ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, ya, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa.
Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Nah, ini saudara. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Lihat di sini saudara. Jadi ini bukan hal yang menyedihkan. Jadi kita harus tahu kalau kita pulang ke surga itu jangan menganggap itu menyedihkan. Tapi kalau kita pulang ke surga, kita harus tahu bahwa kita akan mengakhiri mengakhiri tugas kita. Ya seringkali artinya begini, seringkali orang menganggap bahwa persoalan emeritus. Ini seringkali dalam gereja ya, dikatakan emeritus itu sama dengan pensiun ya, pensiun. Ya, ini kalau emeritus ini saudara, ini hanya pensiun dari jabatan tugas sebagai pendeta ya atau sebagai majelis, sebagai penatua gitu. Ya, jadi jangan pernah menganggap emeritus itu pekerjaan kita udah selesai, enggak. Tapi jabatan kita yang selesai. Karena apa? Faktor umur. Ya faktor umur, karena mungkin di anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja seringkali dikatakan kan ada yang 65, ada yang 70, bahkan mungkin ada yang sampai 75 gitu. Ya, jadi pada waktu kita emeritus dari apa namanya? Dari jabatan gereja, dari panggilan jabatan gereja itu bukan berarti sudah selesai tugas kita, belum. Karena ternyata dari pelajaran ini kita bisa melihat yang namanya mengakhiri tugas itu kalau kita pulang ke sorga. Ya, kalau kita pulang ke sorga. Jadi Anda harus berdoa. Jadi kita harus berdoa supaya apa? Supaya kita tetap konsisten. Nah, jadi yang ketiga nih ya. Jadi kalau kita pulang ke surga itu kita harus tetap konsisten. Ya, konsisten dalam apa? Dalam panggilan kita. Dalam panggilan. Artinya begini, jangan sampai kita didapati sedang jatuh. Kita didapati sedang terpuruk. Kita didapati sedang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Atau ya ini semoga dijauhkan dari kita semua ya. Kalau saya lebih setuju mengatakan jangan sampai kita didapati setelah kita emeritus, kita sudah tidak lagi memegang jabatan, lalu kita jadi apa? Jadi sakit. Ya, kita harus selalu berdoa sama Tuhan, jangan sampai kita sakit. Sakit yang membuat kita tidak lagi melayani. Ya, tidak lagi melayani. Karena kalau kita melihat Elia, dia mau terangkat ke surga. Lihat ayat yang ke-6 ya. Ya, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lihat di sini. Lalu ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Lihat sana. Ini yang saya katakan, tetap konsisten. Jadi mau balik ke surga ya tetap aja. Elia itu dipanggil pertama kali melakukan mujizat, ya terus hidupnya itu melakukan mujizat, saudara. Jadi tidak berhenti dia mengerjakan mujizat dalam hidupnya. Dia tetap mengerjakan mujizat itu. Nah, ini yang luar biasa menurut saya dari Elia ini. Ya, dari Elia ini. Ya, jadi 3 ini. Jadi kalau kita pulang ke surga, ini ingat baik-baik, itu bukan hal yang menyedihkan. Lalu yang kedua, dikatakan kalau kita pulang ke surga, itu baru kita mengakhiri tugas. Jadi bukan emeritus kita yang mengakhiri tugas, bukan. Tapi kalau kita sudah dipanggil ke surga, baru selesai tugas kita. Lalu yang ketiga, kita harus tetap konsisten dalam panggilan kita. Jadi sekalipun detik-detik terakhir mau pulang, tetap harus konsisten dalam panggilan itu. Nah, ini baru menarik panggilan kita, saudara, jadi orang Kristen. Ya, jangan juga pas mau dipanggil Tuhan tuh udah sakit gitu. Aduh, saudara, ya saya selalu berdoa sama Tuhan kalau boleh jangan saya sampai melewati hal seperti itu. Saya selalu minta sama Tuhan kalau boleh mengakhiri tugas itu harus tetap konsisten. Jadi kita Elia memulai dengan mujizat,
ya dia mengerjakan mujizat. Ya, saya memulai panggilan saya dengan mengajar, ya harus tetap mengajar. Ya, konsisten dalam panggilan itu. Jadi itu yang dilihat kalau kita pulang ke surga. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau kita pulang ke surga itu, ingatlah di sana bahwa kita harus tetap konsisten dalam panggilan kita. Oke. Lalu mungkin satu lagi dari Elia ini, bukan hanya 3 saja, yang keempat, ya kita harus bisa apa? Impartasi. Impartasi apa? Roh kita. Nah, ini yang keempat, ini penting. Ya, ini sangat penting sekali nih saudara. Ya, jadi dalam arti begini, jangan sampai kita banyak mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk generasi ini. Jadi ini tadi yang keempat itu impartasi. Ya, impartasi apa? Impartasi roh kita. Artinya apa saudara? Artinya kita harus belajar dalam hidup kita ini saudara, saat kita mau pergi, untuk yang meneruskan itu, kita harus meninggalkan sesuatu yang bisa dia lihat. Ya, Elia itu meninggalkan yang namanya apa? Kuasa dan mujizat. Ya, jadi otoritas ya. Otoritas itu luar biasa itu dalam Elia itu. Karena itu yang dikejar Elisa kan. Coba lihat di dalam ayat yang ke 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Luar biasa ya saudara. Nah, ini yang saya bilang tadi, impartasi. Ya, roh kita itu harus kita impartasikan. Nah, lalu ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Ini dia. Jadi Elisa itu minta yang namanya itu tadi, rohmu katanya. Karena roh itu yang akan membangun yang namanya membangun kuasa dan mujizat itu. Roh Elia itu. Nah, ini penting saudara ya, roh Elia itu. Nah, tapi di dalam ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ya. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil, ya lihat di sana, ya ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Nah, lihat sana saudara. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, ini luar biasa. Dapat nggak? Ya dapat. Karena Elisa itu sudah bisa melakukan apa? Apa yang dilakukan oleh Elia tadi. Nah, jadi 4 ini ya saudara ya. Jadi kalau kita pulang ke sorga, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ibu-ibu ya. Kalau kita pulang ke sorga, mari kita lihat nih. 4 hal ini tadi. Yang pertama, ya itu bukan hal yang menyedihkan. Yang kedua, kita ini harus mengakhiri tugas kita. Ya, jadi waktu kita pulang ke surga itu baru akhir dari tugas kita. Bukan pada waktu kita emeritus atau pensiun, bukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sekuler, bekerja di mana, kalau kita emeritus pensiun dari kerja, berarti kita mau memulai tugas pelayanan kita. Nah, ini lagi ya. Ya. Lalu kita harus tetap konsisten dalam panggilan kita. Jadi detik-detik terakhir mau pulang pun tetap harus melayani. Nah, Elia sama. Dia tetap melakukan yang namanya mujizat. Nah, yang keempat itu adalah impartasikan roh kita. Ya, jadi tanya, apa yang mau saya buat terakhir kali? Impartasikan roh kita. Karena pelayanan itu harus dilanjutkan oleh orang lain. Nah, yang berikutnya saudara, ini tadi bagian yang pertama ya. Jadi ada yang pulang, ada yang memulai pelayanan. Nah, bagi kita yang memulai pelayanan, ini ya, memulai pelayanan.
Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini kita belajar dari Elisa. Kalau kita melihat dari tadi, dari Elisa ini, saya belajar dari Elisa ini, dia katakan begini, ya, dia perlu apa? Kita perlu kuasa. Ya, kita perlu kuasa. Ya, dan mujizat. Jadi artinya begini, pelayanan itu saudara, kalau kita mau mulai pelayanan, ini yang kita perlukan, kuasa dan mujizat itu. Jangan sampai melayani nggak ada tanda-tanda ini. Karena kalau apa namanya, ibu-ibu lihat di dalam Markus pasal 16 ya, ayat 16 ya sampai 17 itu, ini kata kuncinya tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda itu berkaitan dengan apa? Kuasa dan mujizat. Jadi kalau kita mau mulai pelayanan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Kuasa dan mujizat. Jadi belajarlah kalau melayani itu melayani dengan kuasa. Jadi jangan melayani dengan akal, jangan melayani dengan kemampuan, jangan melayani juga sekedar melayani gitu ya, saudara ya. Sekedar melayani, karena kalau kita hanya sekedar melayani, maka sia-sia kita. Ya, jadi melayani dengan kuasa. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan oleh gereja, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kerjakanlah dengan kuasa dan mujizat. Dan itu yang dikejar oleh Elisa. Ya, jadi dia mengejar yang namanya apa? Kuasa dan mujizat. Kenapa tadi dia minta apa namanya? 2 roh daripada Elia itu? Karena dalam 2 roh itu yang dia lihat, ada kuasa dan mujizat. Makanya dia bilang minta roh itu katanya. Nah, ini kita harus perlu saudara ya. Jadi yang pertama, kalau kita memulai pelayanan, kita perlu kuasa dan mujizat. Lalu yang kedua, dari Elisa ini kita belajar di sini, ya kita belajar di sini bahwa bukan hanya dia minta kuasa, ya kita perlu kuasa dan mujizat, tapi kita perlu juga apa? Kita perlu membangun apa? Nah, ini yang terus dilakukan oleh Elia, sekarang dilakukan oleh Elisa juga, membangun yang namanya apa? Balik lagi kita kepada kuasa perkataan. Coba lihat di dalam ayat yang ke-15. Ya, 16. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Nah, ini mengacaukan lagi kan saudara? Orang-orang ini mengacaukan. Tapi lihat di sana, Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Nah, ini omongannya. Ya, Elisa berkata jangan. Ya, jangan. Kenapa dia katakan jangan? Gak boleh, gak usah cari. Ya, Tuhan itu gak seperti yang mereka pikirkan itu. Ya, kenapa seperti itu saudara? Karena dia tahu bahwa Elia itu terangkat ke surga. Ya, tapi ayat 17, tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ya, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Suruh pergi. Udah, sekarang daripada ribut, gak percaya dengan perkataan saya, kata Elisa, udah silakan pergi. Ya, lalu saudara, ayat yang ke-18, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Karena dalam ayat 17 tadi, sekali lagi ya, tetapi ketika mereka mendesak-desak, suruhlah pergi, mereka menyuruh 50 orang, orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Nah, balik lagi kepada Elisa, loh gak ketemu nih Tuhan, katanya gitu. Ya kan dari tadi udah aku bilang jangan pergi. Nah, jadi dua hal ini saudara dari Elisa kita belajar. Ya, jadi judulnya tadi ada yang pulang, ada yang memulai pelayanan. Elia pulang, diangkat ke surga, Elisa memulai pelayanan. Apa yang dilakukan oleh Elisa itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, nanti kita akan belajar di sana. Jadi apa yang dibuat oleh Elisa, apa yang dibuat oleh Elisa adalah semua patron kopian daripada apa? Daripada Elia. Nanti semua pelayanan Elisa itu pelayanan yang luar biasa. Ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan ya. Kita akan lebih banyak membicarakan yang namanya Elisa. Setelah saya belajar spiritualitas Elia ini, coba kita akan konsen melihat yang namanya Elisa. Ya. Jadi semua pelayanan-pelayanan ini saudara, inilah yang dikatakan pelayanan yang apa namanya? Kata kuncinya gini.
Kalau saya lebih suka mengatakan pelayanan mujizat, bukan mujizat, tapi pelayanan pemuritan. Ya, pemuritan. Ya, ini pemuritannya. Jadi Elia itu memuridkan yang namanya siapa? Elisa. Kenapa? Karena Elisa itu mengerjakan apa yang persis seperti yang dikerjakan oleh Elia. Tantangannya sama, persoalannya sama. Ya, jadi segala sesuatu yang dihadapi itu hampir sama, hanya mungkin medannya yang berbeda. Tapi ending dari semua pelayanan mereka adalah sama. Jadi ingat baik-baik saudara bahwa kalau kita disebut sukses, orang sukses itu, ya, hamba Tuhan sukses dalam pelayanan itu adalah pada waktu dia mampu memuridkan. Ya, jadi tidak pernah ada kata sukses buat kita kalau dalam hidup kita ini kita nggak punya murid. Berarti pekerjaan kita adalah harus menghasilkan yang namanya apa? Murid. Harus mampu ya menciptakan murid yang tipikalnya sama dengan kita. Makanya Elia berjalan dengan kuasa dan mujizat. Elisa melakukan yang sama. Elia berjalan dengan kuasa dari perkataan, sama, dia mengerjakan hal yang sama. Jadi kita bisa melihat di sini saudara, di dalam perjanjian lama itu ternyata pemuritan itu sudah berlangsung. Ya, pemuritan itu sudah ada. Bagaimana kita menciptakan generasi-generasi baru. Karena nggak selamanya kita hidup di dunia ini kan. Nggak selamanya kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah jadi marilah belajar saudara membangun yang namanya apa? Pemuritan itu. Ya, jadi makanya kita harus bahagia. Kita harus bahagia kalau kita ini jadi Anda harus bahagia kalau Anda jadi murid. Tapi Anda harus bahagia lagi kalau Anda berhasil memuridkan lagi. Jadi bahagia jadi murid, ya lalu kita adalah murid yang memuridkan, yang juga menghasilkan yang namanya apa? Murid. Nah, ini baru namanya bahagia. Ya, sama mungkin seperti saya pendeta, ya seperti saya pendeta mungkin ya, ya saya harus belajar. Jadi pendeta yang bisa memuridkan. Karena saya pun pernah jadi apa? Jadi murid. Jadi linknya harus tetap apa? Memuridkan. Ini hidup kita. Ya, jadi hidup kita itu saudara bukan hanya sekedar mengalami kuasa dan mujizat, bukan. Tapi kita itu harus menjadi pelaku yang mengimpartasikan kuasa dan mujizat itu. Ya, jadi kita ini jangan pernah jadi orang percaya yang mau jadi penonton. Nah, itu yang saya tangkap dari Elisa di situ. Jadi waktu Elia itu mau berangkat, saudara. 50 nabi itu hanya melihat dari jauh. Tapi Elisa dekat. Dia dekat terus. Kenapa? Karena itu tadi. Pelayanan itu bicara kuasa dan mujizat. Ya, bicara kuasa dan mujizat. Kuasa dan mujizat itu nggak pernah kita dapatkan kalau itu nggak pernah diimpartasikan kepada kita. Jadi belajarlah hidup dalam konsep pemuritan itu. Ya, jadi rela jadi murid dan rela juga memuridkan. Ya enggak? Saya juga dulu murid sebelum saya jadi pengajar dan sebelum saya dimuridkan dan sekarang saya memuridkan juga. Wah, saya juga murid. Nah, makanya saudara, itu kebahagiaan kita. Saya nanti bisa pulang ke surga. Tapi di dunia ini kita harus menciptakan orang-orang yang powernya, kuasanya sama dengan kita. Sehingga tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak terselesaikan di dunia ini. Jadi semuanya harus diselesaikan sampai pada akhirnya. Sekali lagi, judul renungan kita hari ini adalah ada yang pulang, ya, ada yang pulang dan ada yang memulai pelayanan. Ya, ada yang memulai pelayanannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa penerapannya buat kita? Ini penting saudara. Jadi apa penerapannya buat kita? Jadi
Kita tidak hanya kita tidak hanya belajar, tapi kita juga harus tahu penerapan apa yang kita tangkap dari sini. Jangan sampai kita hanya tahu persoalan daripada Elia dan Elisa, ya, Elia dan Elisa, tapi kita juga harus belajar, ya, melihat, menangkap, ya, penerapan apa yang kita tangkap. Nah, penerapannya sederhana, ya, penerapannya sederhana. Yang pertama, kerja terus sampai garis akhir. Atau kalau kita melayani terus sampai garis akhir. Jadi jangan melayani bolong-bolong. Ya, ini tahu melayani bolong-bolong? Tahun ini melayani, tahun depan jatuh, tahun depan lagi melayani, 5 tahun lagi jatuh gitu. Jangan, saudara. Jadi melayani, konsisten dalam melayani. Itu paling penting. Sampai Tuhan memanggil detik terakhir dari hidup ini, kita itu harus tetap melayani. Yang kedua, kalau kita yang memulai pelayanan, mulailah dengan tanda-tanda yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Tanda-tanda kuasa, tanda-tanda mujizat itu harus ada dalam diri kita. Jadi jangan melayani hanya pakai logika, menyenangkan orang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melayani dengan tanda-tanda, dengan kuasa, dan dengan mujizat yang daripada Tuhan. Ya, semoga ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, saudara, supaya kita ini bisa jadi berkat yang memberkati, dan kita hidup di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sedang berjuang di tengah-tengah dunia ini, dan ada waktu kami akan pulang. Dan pada waktu kami pulang, biarlah kami sudah menyelesaikan semua tugas kami. Dan ada juga yang memulai pelayanan. Dan biarlah juga kami memulai pelayanan dengan kuasa dan mujizat dan kuasa perkataan yang bersumber daripada-Mu itu. Tolong kami supaya dalam pelayanan-pelayanan kami boleh mengimpartasikan yang namanya kuasa, mujizat, dan perkataan yang punya iman, punya karakter, dan yang bisa menyentuh hati banyak orang. Berkati kami Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan persoalan-persoalan hidupnya, menyerahkan Pak Abram yang sedang ke Ambon lagi. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga Edwin yang bekerja, yang masih bekerja, Tuhan akan berkati supaya pekerjaannya boleh berhasil dan nama-Mu dimuliakan di atas segalanya. Menyerahkan Tante Aceh yang sedang sakit lambung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan-Mu menjamah, tangan-Mu menolong supaya Tante Aceh juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih hari ini kami ada di dalam persekutuan ini. Terima kasih rahmat anugerah-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Dan terima kasih buat kekuatan baru yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Saat ini kami akan mengakhiri pemuridan kami. Biarlah Tuhan akan tolong berkati langkah kami selanjutnya. Biarlah kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sampai kami boleh mengakhiri, kami tetap konsisten di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu.